wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Airus Palestiadi SEMM, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ambil sebagai video pembelajaran ini yaitu manajemen keuangan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Metode pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment dalam pembelajaran di kelas. Deskripsi mata kuliah ini berisi tentang konsep dasar teori manajemen keuangan, baik mengenai tujuan maupun keputusan-keputusan keuangan dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan. Pembahasan dilakukan secara sistematis untuk membantu pemahaman mahasiswa agar memiliki kemampuan mengelola keuangan pribadi maupun pada perusahaan. Topik pertama dimulai dari konsep keuangan secara umum serta bagaimana dapat menggunakan informasi akuntansi untuk dilakukan analisa keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan analisa laporan keuangan, konsep nilai uang dan waktu. Selanjutnya manajemen persediaan, risiko pada hasil aset, penganggaran modal dan penganggaran kas, keputusan investasi, analisis dana dan aliran kas, kebijakan dividen, break-even point, pendanaan jangka panjang atau penilaian obligasi, leasing dan restrukturisasi perusahaan. Dan selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah memahami dasar manajemen keuangan, menganalisa dan mengambil keputusan suatu perusahaan. Mata kuliah ini juga memiliki 18 materi pembahasan seperti konsep dasar manajemen keuangan dengan kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mampu menjelaskan pengertian tujuan manajemen keuangan dan prinsip-prinsip keuangan serta ruang lingkupnya. Yang kedua, analisis laporan keuangan agar mahasiswa mampu menjelaskan rasio keuangan, jenis-jenis rasio keuangan dan perbandingan rasio perusahaan dengan standar industri. Yang ketiga, analisa laporan keuangan 2, mampu memahami, menghitung jenis rasio, menginterpretasikan rasio keuangan dan menyimpulkan kondisi perusahaan berdasarkan rasio keuangan. Yang keempat, konsep nilai uang dan waktu. Mahasiswa menjelaskan konsep uang dan waktu, nilai uang sekarang dan yang akan datang, nilai majemuk dan anuitas saat ini dan yang akan datang serta amortisasi. Yang kelima, manajemen persediaan, mampu memahami jenis-jenis persediaan, teknik persediaan, titik pemesanan kembali, pre-order point dan sistem pengendalian persediaan. Yang keenam, risiko dan hasil pada aset, mampu menjelaskan risiko pada perusahaan, mengelola risiko pada investasi dan perhitungan keuntungan portofolio. Penganggaran modal. Yang ketujuh, mampu memahami dan menghitung konsep metode modal kerja, memahami penganggaran kas dan menyusun penganggaran. Yang kedelapan, keputusan investasi, mampu menjelaskan metode penilaian investasi, perhitungan ARR, PBV, NPV, PI, dan IRR.
metode perbandingan penilaian dan analisa investasi pergantian. Yang kesembilan, tentang keputusan investasi 2, mahasiswa mampu menjelaskan metode penilaian investasi ARR, PBP, NPPPI, IRR, dan metode perbandingan penilaian dan analisa investasi pergantian. Yang ke-10, analisa dana dan aliran kas. Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan aliran dana kas, menghitung aliran kas, memberikan argumen proses pembelajaran. Yang ke-11, kebijakan dividen. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pertimbangan dalam pembayaran dividen. Yang ke-12, kebijakan dividen 2 yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perhitungan pemecahan saham, pengaruh dividen saham dan pemecahan saham, dan menjelaskan kebijakan dan perhitungan penggabungan saham. Yang ke-13, break-even point, mampu memahami dan menjelaskan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam menentukan dan perhitungan BEP pada produksi lebih dari satu produk atau barang. Yang ke-14, break-even point 2, mahasiswa mampu memahami, menghitung BEP pada penggunaan 2 buah produksi dan untuk menentukan harga perencanaan laba. Yang ke-15, pendanaan jangka panjang, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis pendanaan jangka panjang. Yang ke-16, pendanaan jangka panjang 2 atau penilaian obligasi, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan model penilaian, menghitung nilai obligasi pada waktu sebelum dan sesudah jatuh tempo, memahami penarikan obligasi kembali. Yang ke-17, tentang leasing, mahasiswa mampu memahami manfaat dan bentuk leasing, menghitung pembiayaan dengan leasing, memutuskan pembiayaan yang lebih ringan antara leasing dengan hutang. Yang terakhir yaitu yang ke-18, restrukturisasi perusahaan, mahasiswa mampu memahami alasan-alasan perusahaan melakukan merger, jenis-jenis merger, dampak merger terhadap perusahaan. Lalu referensi dalam mata kuliah ini yang digunakan yaitu oleh penulis Sutrisno dengan judul bukunya Manajemen Keuangan, Teori Konsep dan Aplikasi. Yang kedua, buku dari Agus Sartono, Manajemen Keuangan, Teori dan Aplikasi. Lalu buku dari Agus Harjito dan Martono, Manajemen Keuangan. Bambang Rianto, Dasar-dasar Pembelajaran. Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan. Imade Sudana, Manajemen Keuangan Perusahaan, Teori dan Praktik. Lalu buku Darmawan Syahrijal, Pengantar Manajemen Keuangan dan Soal-soal Manajemen Keuangan. Brigham, Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Berli, Richard Mayer Stewart dan Markus Alan, Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Yang terakhir Suat Husnan dan Eni Pujiastuti, Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Dan tentunya juga didukung oleh jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Aspek dalam penilaian dalam mata kuliah ini meliputi kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Aspek penilaian di Universitas Pamulang mencakup berbagai hal untuk mengukur pencapaian akademik mahasiswa, termasuk penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilakukan selama proses perkuliahan untuk memantau kemajuan belajar, sedangkan penilaian sumatif dilakukan di akhir periode perkuliahan seperti UTS dan UAS.
Selain itu, ada juga sistem perbaikan nilai melalui remedial test semester antara atau mengulang mata kuliah di semester akhir. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua. Ya, setelah kemarin kita sudah membahas pertemuan pertama, yaitu tentang konsep manajemen keuangan. Ya, untuk hari ini pertemuan dua ini kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Ya. Sebelum kita mulai belajar tentang analisis laporan keuangan, ada baiknya kita memulai belajar itu sebelumnya berdoa dulu. Oke, kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa buat tujuan pembelajaran analisis laporan keuangan ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya rasio keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis rasio keuangan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis rasio. Oke. Selanjutnya, ini uraian materinya tentang analisis rasio keuangan. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profit stabilitas atau keuntungan dan tingkat resiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa datang. Jadi maksudnya dengan analisis rasio keuangan ini kita tuh bisa tahu ya apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Ya. Apakah perusahaan ini prospek mendapatkan keuntungan ke depannya. Apakah perusahaan ini di bulan-bulan yang lalu atau tahun-tahun yang lalu sudah prospek mendapatkan keuntungan. Nah, para investor sangat penting sekali untuk mempelajari tentang analisis rasio keuangan ini supaya mereka tahu apakah perusahaan yang mereka sudah tanamkan modalnya di situ bisa mendapatkan keuntungan atau enggak ke depannya gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan. Apalagi informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat untuk pihak seperti investor yang tadi saya jelaskan. Ya. Investor harus tahu laporan keuangan perusahaan itu bagaimana, apakah si laporan keuangannya ini bagus atau tidak. Dari laporan keuangan kita tahu si perusahaan ini sedang sehat atau tidak. Kreditur, nah kreditur ini siapa? Ada yang tahu? Betul, si pemberi pinjaman ya. Jadi kan nggak mungkin, misalnya kalian adalah perusahaan yang memberikan pinjaman, kan nggak mungkin kalau misalnya perusahaannya keuangannya sedang tidak sehat, kira-kira mau dikasih pinjaman nggak? Tidak. Kalau misalnya kondisi keuangannya sehat, pasti kreditur akan memberikan pinjaman. Pemerintah butuh laporan keuangan juga. Untuk apa ya? Berapa? Biasanya mengenai pajaknya, ya. Apakah perusahaan ini sudah tertib pajak? Ya kan? Apakah perusahaan ini pajak yang dibayarkan sesuai atau tidak? Ya kan? Lalu untuk siapa lagi? Untuk bankers, untuk pihak manajemen sendiri dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kalau untuk manajemen sendiri atau manajemen perusahaan
evaluasi. Kalau misalnya manajemen keuangannya kalau laporan keuangannya sedang tidak baik, berarti harus ada yang dievaluasi, ya kan? Gimana nih caranya supaya perusahaan ini labanya bisa lebih meningkat lagi, gitu, ya. Oke, kita lanjut ya. Arti penting analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Bagi pihak manajemen untuk evaluasi kinerja perusahaan, benar ya, kompensasi, pengembangan karir. Bagi pemegang saham untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatannya bagaimana, keamanan investasinya bagaimana. Terus bagi kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi utang beserta bunganya. Pemerintah, pajaknya, persetujuan go publik. Bagi karyawan, penghasilan yang memadai, kualitas hidup dan keamanan kerja. Perusahaan go publik itu apa sih? Ada yang tahu? Perusahaan go publik. Ya, perusahaan go publik. Perusahaan go publik. Ya. Perusahaan ya, kalian tahu contoh perusahaan go publik seperti Unilever, ya kan? Terus Caron, terus apa lagi? Mayora. Berarti artinya apa? Perusahaan go publik, perusahaan ya terbuka, ya, perusahaan terbuka. Jadi boleh dikenal sama masyarakat. Masyarakat seperti kita juga boleh kenal, walaupun kita bukan seorang investor, tapi kita boleh tahu tentang perusahaan itu. Bahkan laporan keuangannya pun kita juga boleh tahu, ya. Nah, pengertian laporan keuangan menurut Preston dan Thomas, ya. Coba Mas baca dari mulai di sini. Laporan keuangan adalah laporan yang merupakan hasil perhitungan dari proses akuntansi yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Ya, laporan keuangan adalah laporan yang memang hasil perhitungan. Jadi hasil perhitungan akuntansi seperti di dalamnya itu pasti kan ada laporan neraca, ya kan, laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan arus kas. Ya, jadi dari laporan-laporan tersebut itu bisa menunjukkan bagaimana kinerja keuangan perusahaan. Lanjut. Nah, nih jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan apa? Laba rugi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Laporan arus kas. Maju. Nah, ini laporan laba rugi, ya. Laporan laba rugi itu yang pertama ini di paling atas ada pendapatan usaha, ada pendapatan jasa. Nah, kalau di sini tulisannya pendapatan jasa berarti dia perusahaan jasa. Kalau di sini pendapatan murah berarti laporan keuangannya dia berasal dari bank, ya. Kalau jadi setiap di sini nih ada juga pendapatan premi, berarti dia perusahaan asuransi, ya. Ada isinya komponennya, ada pendapatan, ada beban, ada laba usaha, terus ada pajak. Nah, ada pajak, terus di sini ada laba bersih. Nah, biasanya ada yang namanya laba bersih dan laba kotor. Kalau laba kotor itu biasanya dia belum dikurangi sama pajak, tapi kalau laba bersih dia sudah bayar pajak artinya, ya. Lanjut ya. Nah, ini neraca. Neraca ini bentuknya ada yang kolom seperti ini, ada juga yang bentuknya lurus. Jadi yang bagian kewajiban di sini biasanya ada di bawah sini. Nah, itu tergantung perusahaannya. Rata-rata kalau perusahaan go public itu dia yang bagian sebelah sini yang kasih pajak ada di bawah gitu. Nah, ini contohnya dibagi dua seperti ini. Jadi di sini namanya aktiva, yang ini namanya pasiva. Kalau di aktiva ada aset, ya, bagian kekayaan perusahaan, ya, aset
modal ya. Kita lanjut. Nah, ini laporan perubahan modal. Coba kita tolong baca pengertian laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan keuangan yang menggambarkan informasi perubahan modal perusahaan dalam satu periode akuntansi secara sistematis. Ya. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan informasi perubahan modal perusahaan dalam satu periode akuntansi. Jadi di perubahan modal ini contohnya kurang lebih seperti ini. Ini contoh singkatnya. Ini modal, terus ada laba bersih, ada penambahan modal. Nah, yang akan di sini ini hasil dari yang 300 ini dikurangi sama yang 13. Ya, oke, kita lanjut ya. Oke, laporan arus kas. Silakan kita tolong baca pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan ringkasan arus kas selama itu tidak ada. Laporan ini menunjukkan perubahan arus kas yang terjadi karena kegiatan operasi, investasi, dan finansial sehingga posisi atau saldo kas berubah. Oke. Laporan arus kas itu terdiri dari 3 aktivitas ya. Ada aktivitas operasional, ada aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan ya. Jadi laporan arus kas itu dari 3 aktivitas ini dalamnya ada bagian lagi, ada biaya penyusutan, penurunan, kenaikan piutang usaha, terus di investasi ada pembelian aktiva, penjualan aktiva, ya kan, terus ada kas untuk aktivitas investasi. Yang terakhir ada aktivitas pendanaan, penurunan pinjaman, kas untuk aktivitas pendanaan. Nah ini tentang kenaikan atau penurunan kas. Jadi ada perusahaan yang kasnya menurun, ada juga yang kasnya naik. Jadi kondisi perusahaan itu arus kasnya pasti beda-beda. Oke. Nah, ini analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini dia dibedakan menjadi 2 ya. Ada yang perbandingan internal. Perbandingan internal ini jadi perusahaannya sama. Ya, hanya dibandingkan misalkan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Kira-kira antara 2025 sama 2024 mana yang lebih sehat? Ya, mana yang kondisi keuangannya lebih sehat? Nah, kalau perbandingan eksternal berarti dia dibandingkan dengan perusahaan sejenis ya. Misalnya perusahaan makanan ya dengan perusahaan makanan gitu. Ya kan nggak mungkin perusahaan makanan dengan fashion ya kan. Nah, itu nggak sejenis. Jadi harus sama perusahaannya supaya bisa kita tahu nih kompetitor kita sama perusahaan kita sehatan mana gitu. Kalau ternyata kompetitor lebih bagus, berarti perusahaan kita harus punya strategi supaya bisa bagus seperti kompetitor gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk analisis rasio keuangan itu macam-macam ya. Ini rasio keuangan yang biasanya dipakai untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas ini supaya kita tuh tahu kemampuan perusahaan bayar utang jangka pendeknya itu berapa persen. Nah, dari rasio likuiditas dalamnya ada lagi, dibagi lagi. Nah, jadi current rasio, ya kan? Ada quick rasio, ada cash rasio. Oke, lanjut. Nah, ini solvabilitas. Solvabilitas adalah, coba Mas izin untuk membaca. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Ya. Rasio solvabilitas itu dibagi lagi dalamnya. Ada total debt to equity ratio, ada debt to asset ratio, ada long term debt to equity ratio. Ya, jadi sama seperti rasio likuiditas di dalamnya ada bagian-bagian rasio
bagian latihan soal. Sebelum latihan soal, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan, namanya siapa? Bagaimana cara mencari laporan keuangan perusahaan Gopakli? Cara mencari laporan keuangan perusahaan Gopakli itu gimana? Ada yang tahu sebutnya? Nah, kalau cara mencari laporan keuangan perusahaan Gopakli itu bisa, kalau kalian buka Google, ya kalian buka Google, ketik IDX, boleh sambil dicoba, ya sambil dicoba, ketik IDX, nanti keluar website Bursa Efek Indonesia, ketik IDX, coba, IDX, ada yang sudah terbuka? Ya, nah, ada yang sudah terbuka websitenya IDX. Coba. Ya. Di sini ya. Nah, ini website IDX itu seperti ini, ya. Nah, jadi nanti dari website IDX itu yang bagian kanan atas. Bagian kanan atas kan ada 3 garis tuh. Nah, itu pilih perusahaan tercatat. Ya. Oke. Nah, di bagian perusahaan tercatat ada yang namanya tulisannya laporan keuangan dan tahunan. Ada kan? Ya. Ada. Nah, di situ nanti nanti kalian tinggal ketik nama perusahaannya, tahunnya, tahun berapa yang ingin kalian lihat. Nanti di bawahnya langsung keluar file-filenya, itu tinggal di-download aja. Jadi gak hanya seorang investor, kita pun yang sebagai masyarakat juga boleh melihat laporan keuangan perusahaan Gopakli. Oke? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, oke. Nah, selanjutnya ini latihan soal atau tugas yang sudah saya rincikan. Nanti saya kirimkan ke ketua kelasnya, kita kerjakan di rumah. Minggu depan kita kumpulkan sambil kita belajar berhitung mengenai rasio keuangan. Oke, itu saja perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi sudah tersampaikan video pembelajaran tatap muka di kelas yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.